Al-Quran itu memberikan satu perubahan yang luar biasa. Ini beberapa hal yang bisa kita lihat. Dari sikap kita materialistik pada Robbaniyah. Materialistik ini artinya memandang sesuatu itu ukurannya dari aspek-aspek materi, dari aspek fisik, dari aspek kekayaan, dari aspek-aspek yang sifatnya keduniaan, kepada aspek-aspek yang sifatnya Robbaniyah, kepada aspek-aspek yang sifatnya ketuhanan. Ya. Jadi kalau kita memandang Al-Quran ini selalu mengingatkan kita, apalagi di dalam ayat-ayat Makkiyah, surat-surat yang turun di awal-awal turunnya Al-Quran di Mekah, itu penekanannya kepada dua, kepada al-imanu billah dan yaumul akhir, kepada iman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat. Dua hal ini yang menjadi fokus tekanan akidah pada masa-masa awal turunnya Al-Quran. Itu yang kemudian harus ditanamkan dan berakar di dalam jiwa para sahabat, di jiwa Rasulullah dan para sahabat umat Islam pada waktu itu. Pandangan mereka sudah berubah. Mereka tidak melihat dan mengukur sesuatu itu dengan materi-materi yang sifatnya formalistik dalam perhatian keduniaan. Mereka berorientasi kepada Allah dan kepada akhirat. Segala hal yang memang berkaitan dengan dunia, memang mereka lakukan, tetapi tidak menjadi orientasi dan tujuan akhirnya. Makanya semuanya sandarannya kepada Allah. Hidup dan matinya adalah kepada Allah. Kemudian kalau mereka mengalami satu kondisi-kondisi yang dialami oleh orang, mereka itu menderita, tapi mereka tidak menderita, tetap karena mereka bersandar kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memahami konsep takdir secara luar biasa, karena itu mereka bersandar kepada ketetapan Allah yang memang selalu baik, dan mereka tidak tahu bagaimana bentuk takdir mereka selanjutnya. Dan mereka karena itulah berusaha dengan seoptimal mungkin. Al-Quran Al-Karim memindahkan cara berpikir orang dari sikap materialistik keduniaan kepada Rabbaniyah yang sifatnya keakhiratan. Al-Quran juga memindahkan orang ya dari mati kepada hidup, sebaliknya, dari mati kepada hidup. Ya. Karena itu di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dzulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah ya sama antara orang yang mati fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan dia cahaya, yamshi bihi fin nas, di mana dia kemudian bisa berjalan dengan cahaya itu di antara manusia. Apakah sama kondisi itu? Kama masaluhu fil zulumat, sebagaimana orang yang ada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, di mana dia tidak bisa keluar kemana-mana dari kegelapan itu. Demikianlah diperhiaskan kepada orang-orang kafir apa-apa yang mereka lakukan. Al-An'am 122. Ikhwah fillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat memisalkan orang yang hidup dengan yang mati. Orang yang mati yang kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya nur. Nur menurut para mufassir ya, bisa diartikan hidayah, bisa diartikan iman, bisa diartikan juga dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Selalu saja dalam Al-Qur'an karena dia sifatnya satu, ketika menyebut kata-kata nur yang artinya cahaya disebutkan dalam bentuk mufrad. Satu. Tetapi kalau menyebutkan kata-kata gelap, kegelapan, Al-Quran selalu menyebutnya dalam bentuk kata plural. Dia jamak, yaitu zulumat. Ya. Karena kezaliman, kegelapan itu, pengingkaran itu banyak. Sementara yang menjadi cahayanya itu adalah satu, yaitu Al-Quran, yaitu keimanan, yaitu keislaman yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah membandingkan dalam ayat ini bagaimana perbandingan antara orang yang mati kemudian dihidupkan dengan cahaya Al-Quran, kemudian dengan cahaya Al-Quran dan iman itu dia bisa berjalan di muka bumi di antara manusia. Dia bisa tahu jalan mana yang harus dia tempuh, dia bisa tahu mana jalan mana yang dia harus hindari, mana harus ke kanan, mana harus ke kiri, mana harus lurus. Apakah sama orang seperti itu dengan orang yang ada dalam kegelapan, yang tetap ada dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan itu karena saking gelapnya? Orang-orang yang tidak menerima Al-Quran, yang tidak menerima cahaya, pastilah mengalami situasi yang sulit menentukan langkah dalam hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan, apakah ini benar dan baik bagi dirinya,
Apakah kemudian ini kayaknya baik aja tapi sesungguhnya tidak baik bagi dirinya? Apakah ini kemudian dilarang dan benar-benar tidak baik bagi diri dia? Atau seolah-olah ini tidak baik tapi sesungguhnya itu baik bagi diri dia? Yang menentukan itu adalah pedoman cahaya Al-Quranul Karim. Kita bisa tahu. Maka lihatlah ya, semua unsur syariat daripada al-Islam kita ini semuanya mengacu kepada hal-hal yang sifatnya baik bagi kita. Ya, semua hukum-hukum yang mengacu pada Islam, semuanya mengacu pada kebaikan. Semuanya mengacu pada kebahagiaan, semuanya mengacu pada kedamaian, ketenangan. Itu yang diajarkan Al-Qur'an Al-Karim dan Islam kepada kita. Islam juga memindahkan orang dari gelap kepada cahaya, dari situasi kondisi yang gelap kepada kondisi yang terang, sehingga kita bisa melihat situasi kita dengan baik. Dari gelisah kepada ketenangan. Kondisi yang gelisah dengan Al-Quranul Karim bisa mendatangkan ketenangan jika kita kemudian membersamai Al-Quran. Ya, itu adalah mukjizat Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, jangankan kita paham ya isinya yang luar biasa itu. Tanpa kita paham saja kita sudah bisa menggali ketenangan dari interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran juga memberikan kita dari sakit kepada kesembuhan. Jadi Al-Quranul Karim ini Bapak Ibu semuanya, ya, dia bisa memberikan kesembuhan syifa'un lima fis sudur, ya. Dia memberi kesembuhan kepada apa yang ada di dalam hati. Para ulama menyebutkan syifa yang dimaksud itu bukan hanya syifa dalam konteks penyakit-penyakit yang sifatnya psikologis, tetapi bahkan juga penyakit-penyakit yang sifatnya betul-betul sebuah penyakit medis, ya, fisik, ya, yang bisa diobati dengan Al-Quran.